Hadis nomor 1468. Haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, Amaro telah memerintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisodakoti untuk melakukan sodakoh. Apabila maka diucapkan, Mana'a telah menghalangi siapa Ibnu Jamil, Ibnu Jabir, wa Khalid bin Walid dan Khalid bin Walid, wa Abbas bin Abdul Muthalib dan juga Abbas bin Aqwala maka bersabda siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mayan fimu Ibnu Jamil, tidaklah melakukan penghalangan Ibnu Jamil, la anhu kana fakiron, kecuali karena Ali Ibnu Jamil itu adalah orang fakir. Agnahu maka Allah menyubur, Agnahu Allah maka Allah menyuburkan kepada Ibnu Jamil, wa Rasuluhu dan juga Rasulnya mendoakan supaya berkecukupan. Wa ma Khalid, adapun Khalid, fa innakum kan sesungguhnya engkau semua tadlimu, nah kalian semua mendolimi Khalid dan kepada Khalid. Oleh tabasa telah tertahan itu Khalid, telah tertahan adrauhu baju-baju besi itu Khalid, wa tadahu fisabilillah dan telah dilakukan, telah diperjuangkan atau telah menjadi teman itu baju-baju besi tadi bagi Khalid di jalan Allah. Amal Abbasu adapun Abbas bin Abdul Muthalib pa'ammu Rasulullah maka itu adalah paman Rasulullah SAW. Bahia maka kepada itu paman Rasulullah alaihi kepada paman Rasulullah sodakohnya adalah sodakoh mislah dan seumpama sodakoh maha besar itu sodakoh. Abu Ibnu Abi Zinad dan Nabihi telah mengikuti terhadap sini Abu Zinad dari bapaknya. Wakil Ibnu Ishaq Abi, Abi Zinad dari Abu Zinad, ya itu suraku alaihi kepada orang tadi, Misluha maha seumpamanya. Ini hadis menceritakan Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mengeluarkan sodakoh. Nah, sodakoh ini tidak saja wajib kepada kaum muslimin, tetapi juga keluarga Nabi. Keluarga Nabi juga diwajibkan untuk mengeluarkan sodakoh. Kalau menerima sodakoh, keluarga Nabi itu dilarang, tidak boleh. Tapi kalau mengeluarkan sodakoh, dipersilakan. Seperti di sini, paman Nabi SAW yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau itu adalah termasuk keluarga Nabi, tapi diperintahkan juga mengeluarkan sodakoh. Tetapi tidak boleh menerima Nabi dan keluarganya, Bani Hashim lah gitu ya. Tidak boleh menerima sodakoh. Nah, tetapi sahabat-sahabat yang lain tetap diperintahkan oleh Nabi. Termasuk di sini Ibnu Jamil, ada Khalid bin Walid juga diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengeluarkan sodakoh. Tetapi Ibnu Jamil itu tidak mau mengeluarkan sodakoh waktu itu. Karena memang Ibnu Jamil itu adalah orang kekurangan, fakir mungkin atau miskin. Walaupun kemudian nanti disugihkan atau dicukupkan oleh Allah itu Ibnu Jamil. Diberi kekayaan, demikian juga dengan doa Rasulullah mustajab. Itu betul-betul. Tapi kalau sekarang suka ada kan pesugihan-pesugihan ingin menjadi kaya melalui dukun itu palsu. Itu adalah bukan dari Allah tapi dari iblis. Memang iblis bisa mengusahakan menjadikan orang itu kaya, tetapi itu adalah kepalsuan, tipuan saja. Hanya sekarang kan babi ngepet dan sebagainya itu adalah kepalsuan semuanya. Memang seolah-olah dia menjadi kaya raya, tetapi dia menggadaikan hatinya, menggadaikan akidahnya terhadap iblis, menjadi hamba iblis. Pasti musyriknya itu. Dan ya jelas masuk neraka. Tapi kalau ini, kalau didoakan oleh Rasulullah, itu dari Allah. Didoakan oleh Nabi supaya Ibnu Jamil ini diberi keleluasaan,
maka Allah mengabulkannya. Itu asli. Tetapi Ibnu Jamil tadi sudah diberi kekayaan, artinya sudah diberi kecukupan. Nah, tidak boleh menolak lagi mengeluarkan sodako. Demikian juga Khalid. Nah, Khalid bin Walid itu kenapa tidak mengeluarkan sodako? Karena ya kekayaannya itu hanya baju besi gitu kan. Baju besi itulah yang menjadi kekayaan beliau, padahal baju besinya itu sedang ditahan. Nah, bisa jadi ditahan itu kenapa? Karena bisa dijadikan semacam boroh. Boroh itu adalah tanggungan atau kolateral kalau zaman sekarang sebutannya. Kolateral yang dijadikan jaminan kalau seseorang meminjam barang, nah, jaminannya itu adalah baju besi itu. Seperti juga Nabi SAW waktu beliau wafat, nah baju besi beliau itu sedang ada di orang Yahudi. Karena Nabi waktu itu pinjam makanan ke orang Yahudi. Nah, sebagai jaminannya itu adalah baju besi. Nah, ini juga sama Khalid bin Walid waktu itu tidak bisa mengeluarkan sodako karena kekayaannya itu kelihatannya hanya di baju besi itu. Padahal baju besi itu biasa dipakai untuk berjuang di jalan Allah, berperang. Sedangkan kalau Abbas bin Abdul Muttalib, maka beliau itu adalah paman Rasulullah. Walaupun paman, tetapi pada keluarga Rasul maksudnya, tetapi pada saat mengeluarkan sodako tetap harus juga keluarkan. Walaupun nanti tidak boleh menerima kalau paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya ini hadis memberikan pelajaran kepada kita, sodakoh itu adalah dalam rangka pemerataan perekonomian pada dasarnya, bukan sebagai upeti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk keluarga Rasul juga diperintahkan untuk mengeluarkan sodakoh dan para sahabat yang lain. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita, keluarkanlah sodakoh. Mau sodakoh sunnah ataupun sedekah wajib. Kalau sedekah sunnah ya sukarela silakan. Tapi kalau sedekah wajib itu ada ketentuan dari sisi nisab, kemudian dari sisi kepemilikan harus sempurna. Kemudian ada juga ketentuan haul, harus sudah setahun untuk barang-barang tertentu. Tapi kalau untuk pertanian setiap panen saja, artinya belum tidak mesti setahun gitu. Dan seterusnya. Kemudian disebutkan di sini oleh Imam Ahmad, kuntu aro ayatikum minaz zakati summa kafaftu an dalik li'anni lam arahu yasih. Ah, saya melihat bahwa memerdekakan hamba saya itu bisa juga berasal dari zakat. Karena kita tahu salah satu asnaf zakat itu adalah ar-riqab. Ar-riqab itu adalah hamba sahaya. Kalau sekarang yang mudah-mudahan sudah tidak ada hamba sahaya. Tapi zaman-zaman dahulu memang Islam tidak secara frontal membebaskan para hamba sahaya karena ini memerlukan waktu untuk pemulihan kejiwaan kan. Bisa ujung-ujung seseorang dalam kondisi sebagai hamba sahaya jadi orang merdeka, tapi harus bertahap, gradual itu Pak. Secara tidak ujung-ujung langsung. Sama seperti kita ini misalnya sebagai rakyat biasa begini, tiba-tiba diangkat jadi gubernur. Apakah siap? Saya kira belum tentu siap kita itu. Bisa orang tiba-tiba menjadi gubernur tapi jadi tingkah lakunya aneh-aneh, kan? Boleh-boleh saja secara ketentuan bisa, tetapi secara mental pasti tidak siap. Nah, demikian juga mengapa ajaran Islam tidak secara frontal harus bebaskan semua hamba saya, tetapi bertahap melalui sejumlah tata cara. Misalnya dibayar melalui zakat, ya tentu zakatnya yang besar, bukan zakat yang kecil-kecil. Karena pembebasan hamba saya itu mahal juga gitu kan harganya. Nah, itu dibebaskan atau bisa melalui abid mukatab. Kalau abid mukatab itu si hamba saya tadi itu membebaskan, memerdekakan diri, menebus sendiri. Dengan cara dia bekerja, kemudian menghasilkan upah, nanti upah itulah yang diberikan kepada sayyidnya atau tuannya. Atau melalui hukuman-hukuman lain dalam ajaran Islam kan seperti dihar. Dihar itu menyebut-nyebut istri kita sebagai ibu kita. Nah, itu tidak boleh dihar itu. Itu
untuk membatalkan dihar ada kafaratnya. Salah satu kafarat itu membebaskan hamba sahaya. Atau ada tata cara yang lain seperti orang tiba-tiba di siang hari hubungan suami istri. Nah, itu juga salah satunya adalah membebaskan hamba sahaya. Artinya Islam memberikan pelajaran itu secara gradual, secara bertahap, tidak ujug-ujug. Karena sekali lagi ini urusan psikologis, kejiwaan. Orang yang sudah biasa menjadi budak, tiba-tiba menjadi orang merdeka tidak siap. Karena dia itu, budak itu kan seperti komoditas dimiliki, bisa diperjualbelikan dan bisa dimacam-macamkan. Sedangkan orang merdeka itu adalah sebaliknya yang memiliki. Sehingga dalam hal ini, melalui sejumlah ketentuan dari Islam, maka harus perbudakan itu dihilangkan. Walaupun waktunya panjang gitu kan. Dan pada tahun 1948, deklarasi PBB tentang human right, itu kan, hak asasi manusia. Tidak boleh lagi ada perbudakan. Walaupun secara de facto masih banyak sekarang juga perbudakan. Tapi secara de jure memang sudah tidak ada. Bahtaja alai biadis ibni Abbas, pokoknya huwa muntaribun intaha. Itu artinya dari zakat inilah bisa sampai membebaskan perbudakan. Jadi kalau perbudakan itu kan seperti sekarang saja itu kalau ada TKW atau tenaga kerja kita yang akan dihukum khusus kan harus ditebus oleh pemerintah tidak dengan harga kecil, tidak dengan jutaan atau puluhan juta, tapi sampai miliaran. Jadi kelihatannya hamba saya juga harganya bisa miliaran rupiah kalau zaman sekarang. Nah, sehingga dengan demikian tidak mungkin zakat yang kecil bisa membebaskan perbudakan. Tentu nanti ya ada juga yang suka zakat skala miliaran ya para orang-orang kaya. Nah, itu bisa saja membebaskan perbudakan. Itu dalam Al-Quran di dalam surat At-Taubah kan disebutkan wafir di kaum itu dasar. Jadi perbudakan itu atau ar-rokobah itu adalah salah satunya. Walaupun sekali lagi saat ini barangkali sudah tidak ada. Di zaman dahulu banyak dan orang-orang yang mampu kaya juga bisa membebaskan. Kemudian di hadis berikutnya, oh ini ada penjelasan lain dari Ibnu Mas'ud. Annan Nabi sesungguhnya Nabi SAW ta'ajjala menyegerakan Nabi bina Abbas dari Abbas bin Ibnu Thalib sodakatohu sodakoh itu Abbas sanata ini 2 tahun. Nah, ini sesuai dengan pendapat zaman ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Kordowi. Bolehkah kita mengeluarkan zakat sebelum waktunya? Misalnya begini, kita itu akan zakat tahun depan kan, katakanlah tiap bulan Ramadan. Tapi saat ini ada yang harus dikeluarkan zakat untuk menebus sesuatu atau untuk bayar utang misalnya. Bayar utang itu maksudnya bukan bayar utang kita, tapi ada gorim. Gorim itu juga termasuk asnaf zakat kan. Orang berhutang, supaya terbebas dari hutangnya itu dia harus dibayarkan oleh yang mengeluarkan zakat oleh muzaki, gitu kan? Boleh kan sebetulnya saya harus mengeluarkan zakat itu tahun depan bulan Ramadan, tetapi orang ini butuh dibayarkan hutangnya saat ini supaya segera terbebas dari hutang. Nah, menurut Dr. Yusuf Kordowi itu boleh. Jadi menyegerakan bayar zakat, di zakat itu dibayarkan terlebih dahulu itu boleh. Dan ternyata di hadis Nabi juga disebutkan begini, sungguhnya Nabi SAW menyegerakan ajal. Ajal itu menyegerakan. Ajiru bis sholah, seperti ada hadis itu. Segerakanlah melakukan sholat. Qoblal maut, sebelum kematian. Nah, di sini kan Nabi menyebutkan Nabi SAW atau Nabi disebutkan Nabi SAW menyegerakan membayar zakat atau sodakoh dari Abbas sampai 2 tahun sebelumnya. Jadi boleh mendahulukan membayar zakat. Kalau sekarang ada orang sekali lagi yang berkepentingan dengan harta zakat itu boleh. Seperti ada orang miskin misalkan sampai tidak makan, waduh, gimana nih saya bayar zakatnya tahun depan? Tidak apa-apa keluarkan dari sekarang daripada dia kelaparan atau mati. Itu lebih baik.
dia diselamatkan dari bayaran zakat kita. Ternyata bukan hanya pendapat Dr. Yusuf Kordowi, tetapi ada hadis Nabi juga yang pernah melakukan hal tersebut. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibn Shihab an Atha bin Yazid al-Laisi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Inna nasan sungguhnya orang-orang minal ansori dari kaum ansor selalu bertanya atau meminta Rasulullah kepada Rasulullah SAW, fa'atahum maka memberi Rasul kepada itu orang-orang dari sahabat Ansor, summa sa'aluhu fa'atahum. Kemudian orang-orang dari sahabat Ansor itu meminta lagi kepada Nabi, kemudian Nabi memberi lagi. Summa sa'aluhu sampai 3 kali. Mereka meminta lagi kepada Nabi dan Nabi telah memberi. Hatta Nabi dama indahu. Sehingga habis apa yang ada di sisi Nabi. Pakola maka bersabda Nabi, ma yakunu tidak ada indi di siku min horin lebih baik, balan ada khirohu maka aku tidak bisa menyimpannya lagi ankum untuk dari kalian semua sebagai perbekalan. Waman yastafi siapa orang yang memelihara diri dari meminta-minta, yu'abbillahu maka Allah akan memeliharanya. Waman yastagni dan siapa orang yang merasa berkecukupan, yughnillahu maka Allah juga akan mencukupkan kepada yang bersangkutan. Wa may yatasabbar dan siapa orang yang bersabar, yusabbirhu maka Allah akan memberikan kesabaran kepada yang bersangkutan. Wa ma utiya dan tidaklah aku memberi wa ma utiya dan tidaklah diberikan ahadu seseorang atau an suatu pemberian khairun yang lebih baik wa ausa'a minas sabri tapi itu lebih baik dari sabar. Jadi ini menceritakan hadis bahwa sahabat-sahabat Ansor meminta kepada Nabi. Ya, sebagaimana kita ketahui, memang sodako atau zakat itu dikumpulkan di Nabi. Tetapi sekali lagi bukan untuk Nabi. Nabi itu hanya sebagai pengumpul saja, mengumpulkan barang-barang sodako. Tapi kemudian oleh Nabi nanti dibagikan lagi kepada orang-orang yang kebutuhan. Nah, saat itu para sahabat Ansor tahu ada harta zakat di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka meminta, wahai Rasulullah berikanlah kepada kami orang-orang kelaparan atau kami berkekurangan. Sampai 3 kali mereka meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya habislah apa yang di sisi Nabi. Karena seperti kita ketahui, setelah saya sholat itu Nabi menghadap ke jamaah. Nah, kalau zaman Nabi terjadi obrolan antara Nabi dengan jamaah. Kalau di kita kan hanya menghadap saja gitu kan, baca wirid. Kalau zaman Nabi terjadi dialog antara para sahabat dengan Nabi. Salah satu yang didialogkan itu adalah tentang harta zakat. Itu ada harta zakat, kemudian siapa yang berkepentingan, yang berkebutuhan itu ditanya oleh Nabi. Nah itu terjadi juga saat itu para sahabat meminta sampai apa yang di hadapan Nabi habis. Tapi Nabi nanti memberikan petunjuk. Waman yasta'fif yu'afillah. Siapa orang yang memelihara diri dari meminta-minta, Allah akan memeliharanya. Jadi artinya jangan meminta maksud di sini itu apa? Ya jaluk itu kan barang main minta-minta ya seperti orang-orang yang suka atau yang di perempatan lampu merah tuh. Ah, itu kan itu adalah meminta-minta. Itu tidak baik menurut akhlak Islam. Walaupun itu tidak dilarang, bukan sesuatu yang haram, boleh-boleh saja dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi itu tidak dianjurkan. Sebaiknya jangan dilakukan oleh kita kaum muslim, gitu kan? Ah, karena kata Nabi, siapa yang memelihara diri dari meminta-minta itu, maka Allah akan pelihara, akan diberi kecukupan. Kemudian siapa orang yang merasa dirinya cukup, Allah yughnihillahu. Allah juga akan memberikan kecukupan. Tidak perlu meminta-minta kecuali dalam keadaan terkena musibah kebakaran atau kena banjir sehingga habis harta kita. Nah itu tidak apa-apa kita meminta bantuan kepada tetangga dan sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan biasa-biasa sebaiknya jangan dilakukan. Wa yatasobbar siapa orang yang bersabar, Allah akan memberikan kesabaran kepada yang bersangkutan. Artinya ini jaminan dari Nabi
Kalau kita berusaha menahan diri, insya Allah Allah akan memberikan kecukupan. Kerjalah sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang dihasilkan dari jerih payah kita itu lebih baik daripada meminta-minta. Kemudian di hadis berikutnya hadasan Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda Rasulullah walladzi nafsi demi zat yang jiwaku biadi dalam genggamannya la ya'khudha kalaulah mengambil siapa ahadukum salah seorang di antara kalian hablahu terhadap tambangnya atau tali gitu. Payah tatibu, payah tatiba, maka kemudian dia mencari kayu bakar. Ada ala dohrihi sampai di dipanggul di tonggongna gitu kan. Khairun itu lebih baik min ayyat ya daripada seseorang datang rojulan kepada seorang laki-laki payah selalu kemudian dia meminta-minta atau apakah si laki-laki tadi atau orang yang diminta itu memberinya atau manahu atau menolaknya. Ini hadis yang menjelaskan lebih baik bahwa kita tidak boleh meminta-minta. Lebih baik berusaha sendiri. Kan? Dengan dicontohkan di sini, seseorang yang mengambil kapaknya, kemudian mengambil talinya, kemudian dia ke hutan mencari kayu bakar, itu lebih mulia daripada orang yang meminta-minta. Nah, yang kayu bakar itu nanti dibawa ke pasar, kemudian dijual di pasar untuk membeli beras, misalnya atau untuk membeli makanan itu lebih mulia dibanding dengan orang yang menyusuri tetangga-tetangganya meminta-minta itu tidak lebih baik. Lebih baik orang itu berusaha sendiri. Artinya kalau sekarang menjadi Pak Ogah itu lebih baik daripada meminta-minta. Pak Ogah itu yaitu yang apa di pertigaan seperti jalan BKPin itu lebih baik daripada meminta-minta. Lebih baik seperti itu karena ada kerja yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu lebih mulia dibanding dengan meminta-minta. Kalau zaman dahulu seseorang memikul kayu bakar, kemudian kayu bakar itu diambil dari hutan itu. Setelah itu dia bawa ke pasar, setelah di pasar dijual atau dibawa ke seseorang dan ditukar dengan uang. Itu lebih baik. Kemudian di hadis berikutnya, ini hadis sahih semua. Masih sama ini. Haddatsana Musa, haddatsana Wuhaib, haddatsana Hisham an Abi an Zubair bin Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, la ya'khudhu ahadukum hablahu fayati bi hujmatil hatab. Ini sama saja dengan hadis yang di atas. Jadi seseorang yang mengambil tambang atau talinya, kemudian dengan tali itu dia mengikat, mencari kayu bakar, diikat kayu bakarnya, kemudian dipanggul di punggungnya, kemudian dia tawarkan kepada orang-orang untuk membelinya, apakah di pasar atau kepada perorangan, itu lebih baik dibanding dengan seseorang yang meminta-minta, menjadi peminta-minta. Itu tidak lebih mulia. Apakah orang memberinya atau menolaknya? Ya seperti biasa kan kalau orang minta-minta itu kadang diberi, kadang tidak. Tapi kalau orang yang bekerja dengan keringatnya sendiri itu lebih baik. Jadi apa saja silahkan diperkenankan. Yang penting dia bekerja mengeluarkan keringat, tidak hanya dikasih makan oleh orang lain, itu tidak lebih mulia. Kemudian di hadis yang berikutnya, hadasan Abdan akhbarona Abdullah dan seterusnya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Wah kata Hakim, saat itu saya telah bertanya Rasulullah kepada Rasulullah SAW meminta Pak Antoni maka memberi Rasulullah kepadaku. Semua saat itu kemudian saya meminta lagi kepada Rasul Pak Antoni sampai 3 kali. Semua kala kemudian bersabda Rasulullah, ya Hakim, hai Hakim, in hadzal mala, sesungguhnya harta ini khadiratun hulwatun ada sesuatu yang hijau, senang gitu kan. Mana ada orang yang tidak senang dengan harta. Paman akhadahu bisa khawati nafsin, siapa orang yang mengambilnya dengan kebesaran jiwa, artinya nanti harta ini dijadikan sebagai sesuatu yang produktif, bukan sekedar konsumtif, bukan sekedar dimakan, tetapi juga diusahakan supaya makin
bermanfaat bisa menghasilkan harta, harta yang lainnya. Maka burika dia akan diberikan keberkahan fihi dalam harta tersebut. Waman awdahu bi asyrafi nafsin, siapa orang yang mengambilnya dengan ya hanya untuk kepentingan konsumtif saja gitu, lam yubarok maka dia tidak diberkahi. Kalladzi ya'kulu wa la yashba'u, seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang gitu. Atau istilah lainnya seperti orang minum air laut tidak pernah apa tetap tetap itu aja haus gitu kan kalau minum air laut. Al yadul ulja, tangan yang di atas khairun lebih baik minal yadi sufla dibanding tangan yang ada di bawah. Nah, ini hadis yang sering kita dengar. Hadis ini hadis sahih. Tangan yang di atas artinya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima di bawah. Wala hakim kemudian berkata hakim, aku tuh kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, walladzi ba'asa bil haqqi. Demi dat yang telah mengutusmu dengan benar. La auza'u hadan ba'daka syai'an hatta ubarikot dunya. Saya tidak arja'u, saya tidak akan ziarah lagi kepada seseorang setelah ini sampai aku meninggalkan dunia. Artinya tidak akan meminta-minta pada orang. Maka ada Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u mengundang Abu Bakar hakiman ke hakim ilal autoi untuk memberikan pemberian sesuatu. Payak ba maka menolak itu hakim ayak bahu untuk menerima dari Abu Bakar Siddiq karena dia sudah bersumpah tadi. Saya tidak akan mendatangi seseorang lagi untuk meminta-minta. Termasuk diberi juga tidak mau oleh Sayyidina Abu Bakar. Ma'inna Umar kemudian Sayyidina Umar juga sama Sayyidina Umar memanggil itu hakim tetapi Pak Aba Ayyub Balamin Husyai'an. Demikian juga tidak mau menerima sesuatu dari Sayyidina Umar. Apalah maka berkata Sayyidina Umar, "Inni usyidukum ya ma'asyar muslimin." Sesungguhnya aku bersaksi bagi kalian semua, hai sekelompok orang-orang yang Islam, ala hakimin kepada hakim, anni uridu alih haqqahu man hadal payaba ayyahudahu. Saya akan memberikan kepada dia hak dia sebagai orang yang harus memperoleh harta rampasan perang. Payaba tapi nolak itu hakim untuk mengambil harta rampasan perang. Dalam yaz War yarza hakimun ahadan minan nas. Maka setelah itu hakim tidak pernah meminta-minta lagi kepada orang lain setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi ini juga menceritakan perihal sebaik tadinya orang itu biasa minta-minta ya karena kekurangan zaman Rasul itu kan banyak sahabat yang kekurangan sehingga untuk keperluan sehari-hari kelihatan tidak punya apa-apa akhirnya berkeliling minta-minta sampai juga minta kepada Rasulullah. Tapi kemudian diberikan ajaran oleh Rasulullah, memang harta benda itu enak gitu kan. Tidak ada orang yang tidak suka dengan harta benda. Tapi ingat loh, siapa orang yang diberi itu dengan jiwa yang luas, maka akan diberkahi. Tapi kalau hanya sekedar minta-minta itu tidak memberikan keberkahan. Akan kurang saja. Dan itu saya yakin banyak di kita juga gitu ya, di masyarakat kaum muslimin. Apalagi kalau Bapak Ibu suka lihat di jalan Siliwangi, bukan di Stadion Siliwangi, di Jalan Lombok, banyak manusia gerobak, tidurnya itu di gerobak, kelihatannya ya kekurangan lah mereka itu ya. Eh, itulah kaum muslimin yang barangkali ya begitulah. Tetapi lebih baik mereka tetap tidak meminta-minta, mereka berusaha daripada orang yang di perempatan lampu merah itu bawa gitar atau itu sebetulnya minta-minta kan ngamen dan sebagainya. Itu lebih baik daripada meminta-minta berusaha walaupun dia rumahnya saja hanya gerobak gitu kan. Kalau anggota keluarganya banyak, nggak tahu gimana cara tidurnya itu. Sebagian di luar kelihatannya. Kalau tidak hujan itu juga. Kalau hujan, jadi dalam hal ini bersyukurlah kita kepada Allah. Kita masih diberi rumah oleh Allah dan diberi kecukupan hidup gitu ya. Masih banyak orang-orang seperti itu. Dan itu tidak sedikit juga dari kaum muslimin. Nah, di sini kata Rasulullah, jadilah orang yang menerima, bersyukur maksudnya. Bersyukurlah dengan keadaan kita saat ini. Karena kalau orang yang tidak diberkahi itu, dia itu
seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Itu para koruptor itu kan begitu ya. Yang korupsi itu bukan orang kekurangan, orang yang berlebihan gitu, Pak. Tapi tidak pernah puas, terus saja sampai triliunan. Kan? Artinya tidak pernah puas itu orang-orang. Begitulah awak dunia itu diberikan. Kalau itu tidak diberkahi, walaupun hasil korupsinya dipakai untuk umroh dan haji juga, tapi hajinya bukan haji makbul, tapi haji mardut kelihatannya ya. Ataupun dijadikan sodako untuk nyumbang pembangunan masjid bisa juga tuh. Tapi tidak diberkahi oleh Allah. Artinya walaupun sedikit tetap kita bersyukur kepada Allah dengan jiwa yang menerima, insya Allah itu diberkahi. Nah, di sini disebutkan palaisat bimana alit tabdid idla khair fi su'ali ma'al qudrati ala iktisab. Bahwa bukanlah sesuatu yang utama, tidak ada kebaikan dalam meminta-minta. Sambil dia kuat kuasa untuk berusaha. Jadi selama orang itu masih bisa jalan, masih bisa bekerja, berusaha, jangan meminta-minta. Tidak bagus itu kata penjelasan di sini. Wal asahu inda syafi'iyah anna su'ala min hadha hal haram. Nah, bahkan yang paling sah menurut Imam Syafi'i disebutkan bahwa meminta-minta dalam hal ini dalam keadaan orang itu sebetulnya mampu, bisa berjalan, bisa bekerja tapi tidak mau, capek, maka dia hanya meminta-minta itu haram kata Imam Syafi'i. Tidak boleh. Wa yahtamilu ayyakuna al-murad bi khairi bihi yahsabu tikod sa'il tasmiyatu ladzi ya'ta khairan wa huwa bil haqiqah. Jadi tetap tidak boleh pada saat seseorang mampu bekerja kecuali kalau sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, itu silakan. Tapi kalau selagi masih bisa bekerja sebaiknya bekerjalah, berusahalah dengan tangannya sendiri. Itu lebih utama, lebih baik. Dengan menjadi profesional apapun silakan, yang penting halal. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Lais an Yunus an Zuhri an Salim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala berkata Abdullah bin Umar, Sami itu saya mendengar Umar Sayyidina Umar yaqulu berkata Sayyidina Umar, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuktini memberikan Rasulullah kepadaku atau sebuah pemberian. Fakulu maka saya berkata atihi man huwa aqrab ilai. Wahai Rasul, lebih baik kau berikan saja kepada orang yang lebih butuh daripada Wakola maka Rasulullah bersabda, Fudhu, ambillah olehmu wahai Umar. Idza ja'aka min hadal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin, fakhudhu. Jika datang harta itu kepadamu dan engkau tetap memelihara diri gitu kan, tidak meminta-minta, maka lebih baik ambillah. Wa mala palatut bihu nafsaka. Wa malan palatut bihu nafsaka. Dan tidak perlu meminta-minta. Artinya, kalaupun kita orang kaya, pada saat ada yang memberi, nggak apa-apa diterima. Walaupun kita tidak butuh dengan barang itu. Tapi kalau yang memberi itu sebaiknya terima saja. Apalagi kalau kita butuh. Tetapi kalau nanti misalnya dia mau memberikan lagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan, itu boleh-boleh. Silahkan saja. Gitu. Karena seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, beliau diberi sesuatu oleh Rasulullah, kemudian Sayyidina Umar berkata, Rasul, saya itu tidak butuh dengan ini, gitu. Maka berikanlah kepada orang lain yang lebih butuh daripada aku. Tapi kata Rasulullah, apabila datang kepadamu sebuah harta pemberian, walaupun kau tidak membutuhkan dan tidak meminta, bahudhu, maka sebaiknya ambil. Ambil saja, kan? Jangan ditolak. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Al-Lais an Ubaidillah bin Abi Ja'far qala sami'tu Hamzah bin Abdullah bin Umar qala berkata Hamzah sami'tu saya telah mendengar Abdullah kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata Abdullah qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazalu
akan terus-terusan ar-rajulu seseorang yas'alu meminta-minta asnasa kepada manusia hatta dia sehingga datang yaumul kiamah, hari kiamah. Laisa fi wajhi, tidak ada di wajahnya itu muz'atul lahmin, sekerat daging pun. Jadi ini sekali lagi celaan kepada yang suka minta-minta. Itu nanti akan digambarkan pada hari kiamah dia datang menghadap Allah dengan tidak ada daging di wajahnya. Jadi tengkorak saja beliau. Karena dia tidak punya malu gitu mungkin ya. Ya pada saat meminta-minta itu dengan berbesar jiwa biasa-biasa saja rasanya. Tidak ada bahwa itu adalah dilarang oleh agama. Dan biasanya orang tidak paham yang suka minta-minta itu di jalanan bahwa itu sebetulnya tidak bagus, dilarang oleh ajaran Islam. Tapi tanpa malu-malu dia tetap meminta-minta. Nah, rasa malunya itu nanti akan dibayar oleh Allah di akhirat saat yang kiamat. Daging-daging wajahnya mengulpas, tidak ada. Jadi berupa tengkorak saja kelihatannya. Ini hadis sahih loh. Rasul yang menyatakannya. Dijamin akan begitu. Sehingga jangan pernah kita melakukan meminta-minta kecuali dalam keadaan darurat. Waqala inna syamsa, sesungguhnya matahari tadnu dekat matahari yang kiamati pada hari kiamat hatta yablughu al-arafu nisfal udun. Sampai-sampai itu keringat nanti pada hari kiamat itu sampai ke telinga, setengah telinga. Fabainahum kadalik istawu sau bi Adam. Kemudian pada saat terjadi keringat begitu, manusia kepayahan di padang mahsyar, saking panasnya keringatnya itu sampai mengucur dan memenuhi sampai setelinga. Berarti ya 1 meter lebih mungkin ya keringatnya. Nah, kemudian kita bertanya, apakah matahari didekatkan bukankah terbakar? Kalau sekarang ini di dunia ini kita terbakar. Kalau matahari dekat kan habislah mati. Tapi ini keadaan di akhirat. Kan di akhirat itu tidak hidup dan tidak mati, tidak akan mati. Tetap saja kita kepayahan dalam keadaan hidup, tetapi saking panasnya keringat yang keluar dari tubuh manusia, karena manusia yang kumpul saat itu miliaran kan, bukan seperti sekarang ini hanya sedikit. Tapi di padang mahsyar itu miliaran sampai semuanya mengeluarkan keringat sampai keringat yang membasahi mereka, saking membasah itu sampai setengah telinga. Ini hadis Nabi yang menyatakan itu. Kemudian pada saat itu manusia datanglah kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam tidak bisa memberikan pertolongan. Kemudian datang juga kepada Nabi Musa, semua Nabi Musa kepada Nabi Musa. Demikian juga Nabi Musa tidak bisa memberikan pertolongan. Semua Nabi Muhammadin kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, baru nanti Wayasfa'u maka memberikan syafaat Nabi liyukdo untuk memutuskan bainal khalqi di antara semua makhluk. Wayamshi hatta ya'khudha bihalaqatil babi. Kemudian Nabi memberikan syafaat. Nah, nanti ada ya supaya kita dikenali oleh Nabi kan, kenal, ikutilah ikutilah sunnah Nabi. Insya Allah di akhirat nanti Nabi akan kenal kepada kita dari ciri-cirinya. Kalau umat-umat sebelum Nabi mungkin nggak tahu gimana ciri-cirinya. Tapi kalau ciri-ciri umat Nabi SAW itu karena kita sering wudhu atau sering sujud, sholat, ya, maka itu akan keluar cahaya dari bekas-bekas wudhu ini. Sehingga dengan demikian Nabi akan kenal bahwa itu adalah umat beliau. Oleh karena itu rajin-rajinlah wudhu, rajin-rajinlah sholat supaya keluar cahaya sehingga gampang dikenal oleh Nabi. Dan kita bisa diberi syafaat oleh beliau. Wayamaidin pada pada hari itu ya Asallahu maqamam mahmuda, maka Allah membangkitkan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Seperti dalam itu kan setelah azan kan disunahkan baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah gitu. Dan berikanlah kepada Nabi maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, itu nanti saat di akhirat saat Nabi akan memberikan syafaat dibangkitkan payama ilinnya ba'asullahu maqamam mahmuda, maka Allah membangkitkan maqamam mahmuda yang dahulu waktu di dunia ini kita setelah adzan selalu mendoakan supaya Nabi memperoleh maqamam mahmuda. Makom itu tempat mahmuda terpuji.
tempat terpuji di antara seluruh makhluk yang pernah hidup di muka bumi ini. Nabi memberikan syafaat saat itu. Sekali lagi, baru kita akan dikenali jika kita mengeluarkan ciri-ciri. Gampang oleh Nabi dikenali. Salah satunya jangan lupa selalu wudhu dan sholat. Itu akan memancarkan cahaya. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Hajjaj bin Minhal, haddatsana Syu'bah baru Mahmud Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah. Saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, "Laisa bukanlah al miskin orang miskin itu alladzi turadduhu al akalatu wal akalatani." Bukanlah orang miskin itu adalah orang yang menolak diberikan sesuap nasi gitu kan, atau dua sap nasi. Walakinnal miskinu, tetapi orang miskin itu alladzi laisa lahu gina. Ada orang yang tidak memiliki kecukupan, wastahyi dan dia itu malu. Allah yas'ala an nasail hapan. Meminta-minta kepada manusia secara paksa. Artinya orang miskin itu disebutkan oleh Nabi di sini bukanlah orang yang menolak diberi makan. Belum tentu. Yang dimakan kita juga kadang-kadang memberi makan bukan kepada orang miskin kan. Orang berkecukupan diberi makan. Tapi orang miskin itu kata Nabi adalah orang yang tidak memiliki kecukupan hidupnya sehari-hari. Atau dia tidak meminta-minta kepada manusia secara paksa. Artinya nanti dibedakan antara fakir dan miskin. Walaupun dalam bahasa Indonesia itu sudah menjadi kata majemuk kan, fakir miskin. Tapi dalam bahasa Arab itu beda, fakir dan miskin itu. Miskin itu nanti para ulama beda-beda juga pendapatnya di antara mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Tapi garis besarnya itu orang fakir itu ada yang menyebutkan orang yang tidak punya kehidupan sehari-hari, tidak punya mata pencaharian sama sekali dan tidak punya harta. Nah, itu disebut fakir menurut satu madhab. Tapi kalau orang miskin itu adalah masih punya mata pencaharian tetapi tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Dia punya gaji katakanlah 1,5 juta, kan tidak cukup untuk 1 bulan gitu kan. Tengah bulan sudah habis lagi gaji, apalagi untuk bayar utang. Itu orang miskin. Ini satu definisi, tapi definisi lain justru dibalik. Orang miskin itu adalah orang yang tidak punya sama sekali mata pencaharian, sehingga tidak punya apa-apa, itulah orang miskin. Tapi orang fakir itu masih punya mata pencaharian, hanya tidak mencukupi. Nah, sehingga menjadi istilah dalam bahasa kita menjadi fakir miskin. Padahal itu dua hal yang berbeda kalau dari bahasa Al-Quran. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, Haddatsana Ismail, an Ulyah, Haddatsana Khalid, an Hida, an Ashbu, dan seterusnya dari Mugiroh. Wala berkata Mugiroh, kutiba atau kataba telah menulis surat siapa Muawiyah Muawiyah ila Mughirah bin Syu'bah dari kepada Mughirah bin Syu'bah aniktub supaya dicatat ilayya kepadaku bisyain dengan sesuatu sami tahu yang kau dengar minan Nabi dari Nabi SAW. Pakataba maka mencatatnya Mughirah ilahi kepada itu Muawiyah. Sami itu saya mendengar Nabi SAW yaqulu bersabda Nabi, Innallaha sungguhnya Allah kariha tidak menyukai Allah lakum kepada kalian semua salahkan 3 hal. Artinya di sini disebutkan oleh Mugiroh, Allah tidak menyukai 3 hal kepada kalian semua. Apa 3 hal itu? Qila wa qola. Katakan, katanya. Artinya mungkin gosip lah kalau di sini ya. Kata orang begitu, kata orang. Hanya katanya. Belum tentu benar. Artinya kalau dalam bahasa kita sehari-hari, menggosip itu tidak disukai oleh Allah. Membicarakan biasanya kekurangan orang lain. Sebaiknya berhentilah, jangan menyampaikan seperti itu. Il wakol kalau dalam bahasa hadis. Il itu artinya bina majhul ya. Bina majhul itu artinya passive voice lah kalau dalam bahasa Inggris. Dikatakan begini-begini. Tapi kalau call itu aktif, artinya mengatakan. Artinya orang itu
dibicarakan kil wakol. Itu tidak baik. Artinya dalam bahasa kita gosip atau ngerumpi itu Allah tidak suka. Wa atul mali yang keduanya Allah tidak suka dengan menyia-nyiakan harta benda. Membuat harta itu mubazir misalnya. Ini yang sering terjadi di hajatan apakah pernikahan atau hitanan. Kan di hajatan itu banyak makanan itu. Tapi kita yang diundang kadang-kadang ngambil banyak dan tidak dihabiskan. Itu kelakuan kita. Padahal sebaiknya ngambillah sesuai dengan porsi yang akan kita habiskan. Jangan kebanyakan kalau tidak akan habis. Karena nanti ujung-ujungnya jadi mubazir. Terbuang. Ya, kecuali orang yang punya hajat itu nanti memberikannya ke binatang misalnya untuk makanan ayam, makanan yang lain-lainnya ikan dan sebagainya itu masih bagus. Tapi kan belum tentu seperti itu. Jadi sebaiknya jangan dimubazirkan. Makanlah sesuai dengan porsi yang tidak mampu menghabiskannya. Harus habis maksudnya, jangan disisa-sisa. Itu kelakuan di tempat hajatan itu suka banyak sisa. Makannya itu ngambil banyak tapi tidak suka ditinggalkan. Ngambil lagi yang lain, tidak suka tinggalkan. Waduh, itu kelakuan mubazir. Baiknya kita yang tahu itu tidak boleh begitu. Ambil saja jangan banyak-banyak sedikit sampai habis ganti makanan yang lain. Kemudian yang ketiganya kasratus soal, banyak bertanya. Itu tidak disukai oleh Allah. Banyak bertanya itu maksudnya pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan. Seperti kalau di Sukarapi itu sholat Jumat itu hari Jumat ya bukan hari Sabtu ya. Nah, itu kan pertanyaan tidak penting itu, tidak perlu ditanyakan karena di mana-mana juga kalau sholat Jumat itu pasti hari Jumat. Tapi ada orang yang kurang kerjaan bertanya sesuatu yang tidak perlu gitu. Nah, itu kan sering dalam kehidupan kita sehari-hari bertanya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Itu Allah tidak suka. Jadi bertanyalah sesuatu yang memang perlu ditanyakan. Kemudian hadis berikutnya hadasana Muhammad bin Qurair Al-Juhri hadasana dan seterusnya dari Amir bin Sa'ad dari Abihi qala A'to telah memberikan siapa Rasulullah SAW rohton kepada satu golongan orang bu anak pada saat itu aku jalisus yang duduk pihim di lingkungan golongan tadi. Qala pataroka maka meninggalkan Rasulullah SAW minum di antara mereka rojulan seorang laki-laki lam yuktihi yang tidak Nabi berikan. Bahwa aja ilaja. Padahal itu orang yang paling aku kagumi itu orang. Akum itu maka saya berdiri ila Rasulullah kepada Rasulullah pasarortuku. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, malaka an pulanin. Wahai Rasul, kenapa orang itu tidak diberi? Wallahi inilah urahu mu'inan. Padahal dia itu orang yang beriman. Aw musliman atau muslim. Ola pasakat kolilan. Maka Nabi terdiam sebentar. Summa golabani. Kemudian Nabi em, apa bertanya lagi kepadaku. Fakultu kemudian ngobrol lagi denganku. Fakultu kemudian aku bertanya lagi ya Rasulullah malah kami pulan. Kenapa pulan itu tidak diberi pemberian olehmu ya Allah, wahai Rasul? Wallah inilah urah mu'minan. Padahal saya melihat dia itu mukmin. Qala al musliman atau muslim. Masa kata tapi tetap Nabi SAW diam lagi. Sebuah bani dan seterusnya seperti itu. Kemudian di sini disebutkan inilah ukti arroj. Aku memberi kepada seseorang itu wageru dan selain ahab ilayah yang aku sukai min daripada orang khusyata ayyakuba supaya dia itu tidak dicampakkan pindari di dalam neraka ala wajhi terhadap wajahnya wan abihi dan seterusnya sami itu padroba maka memukul Rasulullah SAW yang memukul itu artinya menghardik mungkin begitu Rasulullah SAW jadi dengan tangannya berjamaah banyak kata kemudian Rasulullah memegang di antara pundak dan berikatku. Semakola akbil hai Sa'adud hai saat menghadaplah. Inilah untuk aku akan memberikan arrojul kepada si laki-laki tadi. Wala Abu Abdullah kemudian berkata Abu Abdullah aku kibu mukibban akob dan seterusnya. Jadi ini maksudnya Rasulullah dalam satu keadaan beliau memberikan kepada golongan
banyak orang maksudnya, kecuali ada satu orang yang tidak diberikan oleh Nabi. Kemudian sahabat lain bertanya, Rasul, kenapa itu tidak diberi? Orang yang lain diberi. Nah, sampai diulang-ulang 3 kali, Rasulullah tidak memberikan jawaban. Ternyata di sini disebutkan, saya tidak mau memberikan kepada orang yang nanti wajahnya dicampakkan ke neraka. Maksudnya di sini bisa saja orang ini calon orang munafik atau calon orang yang akan murtad sehingga ujung-ujungnya dalam kematian dia itu akan dimasukkan ke neraka. Sehingga Rasulullah tidak memberikan. Nah, seperti nanti dalam sholat jenazah juga begitu kan. Rasulullah itu tidak mau menyalahkan orang munafik. Kalau Rasulullah sudah tahu bahwa itu yang bersangkutan munafik. Ke kita semua apakah tidak boleh menyolatkan? Ah, kalau kita tahu yakin bahwa dia munafik, tidak perlu kita solatkan. Tapi kalau tidak yakin bahwa dia munafik, ya nggak apa-apa disolatkan. Karena Rasulullah juga kalau kepada para sahabat, silahkan solatkan, tidak apa-apa. Tapi Rasulullah sendiri tidak mau. Demikian juga kepada jenazah yang masih punya utang, yang belum ada yang nanggung. Rasulullah juga tidak mau menyolatkan. Tapi dipersilahkan kepada para sahabat. Sehingga dengan demikian, sebelum kita menyolatkan jenazah, sebaiknya ada jaminan dari keluarganya bahwa hutang piutang jika ada akan dilunasi oleh yang bersangkutan. Hingga itulah sebaiknya pada saat kita menjelang sholat jenazah, jadi pidato dari keluarga itu harusnya sebelum sholat jenazah. Diberikan jaminan bahwa hutang akan dilunasi. Sehingga Rasulullah mau menyolatkan. Dan itu yang akan kita coba di sini kan gitu. Kemudian hadasan Ismail, hadasani Malik an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW sejumlah Rasulullah SAW kala bersabda Rasulullah laisa miskinu sama seperti hadis tadi bukanlah orang miskin itu alladzi yatub ala nasi orang yang berkeliling di antara orang-orang tarudduhu al-luqmat wal luqmatani wat tamrat wat tamroni orang yang menolak diberi sesuap atau dua suap, menolak sebutir korma atau dua butir korma, makin miskin, sesungguhnya orang yang miskin itu Allah la yajir ginan yukni. Orang yang tidak punya kecukupan. Walibtonu fayatasaddaqu alaihi. Dia tidak diberi makanan tetapi dia masih mampu melakukan sedekah. Wala yakumu dan dia tidak berdiri wa yasalun nasa kemudian dia meminta-minta kepada orang. Jadi orang miskin itu memang dia tidak berkecukupan tetapi memelihara diri dari tidak meminta-minta. Jadi kalau orang yang meminta-minta itu bukan miskin itu, ya kurang kerjaan kali atau apa istilahnya. Tapi zaman Rasul itu orang miskin itu memang tidak berkecukupan tapi dia memelihara diri tidak meminta-minta. Seperti para sahabat Ahlus Suffah kan. Ahlus Suffah itu kurang lebih ada 70 orang sahabat yang tinggal di emperan Masjid Nabawi, dia tidak punya rumah, tidak punya harta, makan juga ya seadanya saja, mungkin kalau ada yang memberi baru makan dan sebagainya. Tetapi mereka tidak meminta-minta, tidak berkeliling kepada orang minta-minta. Nah, itulah orang-orang yang miskin barangkali. Kalau yang berkeliling minta-minta, apakah pakai ngamen atau minta-minta langsung, itu tidak disebut orang miskin, kata Rasul. Kemudian Hadasan Umar, hadis terakhir, Hadasan Umar bin Hafs bin Giyas, Hadasani Abi dan seterusnya dari Abu Hurairah, Nabi SAW berkata, La yahuda ahadukum sama dengan hadis yang tadi, seseorang yang mengambil tampangnya, kemudian dia mencari kayu bakar, diikatnya itu kayu bakar dan dijajakan kepada orang lain untuk dibeli oleh orang lain dan dia memelihara diri dari meminta-minta itu lebih mulia dibanding dengan meminta-minta. Sama hadis yang tadi. Saya kira itu saja bahasan hari ini dari hadis-hadis Imam Bukhari.